kalau saya nabung di konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama MRKR Podcast. Kali ini kita akan bincang-bincang seputar ekonomi syariah di Indonesia. Kali ini kita akan kedatangan tamu. Beliau adalah warga Kebayoran Teras, Bapak Wang Wardaya, yang berprofesi sebagai bankir. Baik, marilah kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Wang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih Pak sudah datang di studio podcast kami nih Pak. Ya. Terima kasih juga. Baik Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Baik Pak, kita akan bincang-bincang sedikit nih Pak mengenai kesehariannya Pak Wang nih Pak. Jadi Bapak itu sebelum tinggal di sini tinggal di mana Pak? Iya, ini ceritanya agak panjang nih Pak. Iya. Karena kalau flashback sejak saya kecil, saya sebenarnya lahir di Jakarta. Oh, oke. Ya, saya dulu lahir di daerah Tebet Pak. Oh, daerah Tebet ya. Tapi kemudian saya hijrah. Jaksel ya Pak, anak Jaksel. Anak Jaksel. Anak Jaksel. Ya, anak Jaksel. Tapi saya kebetulan kodola saya hijrah Pak. Hijrah ikut Pak Adi Bude saya tinggal di Bali. Oh. Iya, jadi saya di Bali sejak saya masih SD. Sampai saya kemudian menyelesaikan S1 saya di Bali, terus kemudian saya menikah, menyelesaikan S2 saya, terus baru bekerja dan kemudian mendapatkan amanah untuk ke Jakarta. Jadi Jakarta, Bali, balik lagi ke Jakarta balik lagi ke Jakarta. Ya? Waduh. Tepatnya di tahun 2002 saya kembali lagi ke Jakarta. Memang udah cukup lama. Alhamdulillah, makanya anak saya yang pertama lahir di Denpasar. Di Denpasar yang kedua, ketiga baru di Jakarta. Di Jakarta. Denpasar, gimana ya kondisi untuk masyarakat muslimnya gimana ya Pak? Sangat memang sekali ya Pak? Cukup dinamis ya. Kalau ceritanya dari pertama saya hadir di Bali kembali tahun 1983-85 itu apa ya dibilang cari masjid agak susah. Oke, susah. Agak minoritas soalnya agak susah. Sangat susah dan kita juga terutama mencari makanan halal juga pada saat itu juga susah. Apalagi tahun segitu ya. Betul. Kalau sekarang mungkin sudah banyak ya. Tapi berjalannya waktu, alhamdulillah. Sekarang masih sudah cukup banyak dan banyak juga makanan-makanan yang halal dengan label halal. Jadi sekarang mungkin kalau dibilang turis destinasi itu sudah apa ya? Aman lah untuk umat Islam gitu ya, mendapatkan halal. Jadi memang besar di Bali, jadi tahu sekali mengenai Bali berarti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah dari SD sampai kuliah satu saya di Bali. Nah ini bisa akhirnya tinggal di Kebayoran Residen ini gimana ceritanya nih Pak? Ya waktu itu ketika saya dan istri saya memutuskan untuk pindah ke Jakarta, Jakarta memang pada saat itu kami tinggal di Tebet Pak. Masih dikontrakin sama perusahaan untuk tinggal di Tebet. Pikir kami bahwa kami ditugaskan di Jakarta hanya mungkin 2 tahun 3 tahun seperti itu. Tapi ternyata pada saat itu berjalannya waktu kita merasa betah tinggal di Jakarta dan memang kalau untuk karir di Jakarta memang lebih tepat lah ya. Kalau di daerah kan paling mentok-mentok di area manajer, branch manager, kepala cabang seperti itu. Jadi akhirnya kami memutuskan untuk tetap tinggal di Jakarta. Terus dari Tebet kita akhirnya pertama kita punya rumah dulu bahkan di Bintaro di sektor 3A. Jalan Mandar. Iya, Jalan Mandar sektor 3A. Samping Plaza Bintaro. Plaza Bintaro. Dari tahun 2004 sampai tahun 2010 gitu. 2011 kami pindah ke Kebayoran Teras. Masih awal-awal waktu itu. Masih awal ya. Jadi masih pertama kalau nggak salah Hake dulu. Terus Teres ya. Betul, karena waktu itu lihat di Head udah habis Pak. Udah habis Kebetulan dibuka klaster baru di depannya seberangnya ada Kebayoran Teras. Waktu itu di daerah bagian sini belum ada masih kosong. Masih kosong. Masih 2 betul Pak. Betul, masih ada 2. Oke. Dan
Bapak ini salah satu founder lah, yang bisa bilang founder yang mendirikan MRKR ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh dulu gimana Pak cerita awalnya tuh Pak? Ya. Sekilas saja Pak. Iya, iya. Alhamdulillah ini ya berkat seluruh warga Kebayoran Residences ya. Jadi kita pada saat itu berkumpul, terus kita berinisiatif untuk mendirikan masjid bersama yang mungkin bisa dipergunakan oleh seluruh warga di Kebayoran Residences ya. Ya, waktu itu melalui proses yang kita meeting berkali-kali gitu ya, berkali-kali ya dengan berbagai macam ide dan masukan gitu ya. Akhirnya kita berproses. Ya pada saat itu kita sering mengadakan awalnya sholat Id ya. Sholat Id. Ya, masih di tanah kosong masih di daerah sini. Betul. Jadi tanah kosong. Terus pada saat itu kita umumkan kalau kita ingin mendirikan masjid dan qadarullah kita juga mendapatkan izin dari Bintaro Jaya dan kemudian dari pemerintah daerah support juga. Alhamdulillah akhirnya berdiri ya Pak dengan berbagai teman-teman dari klaster-klaster yang lain. Iya, memang majority kerjasama gotong royong dari warga di Kebayoran Residences. Memang ada masuk balikan kayak Kebayoran Village itu juga bergabung dengan kita. Juga warga-warga dari luar juga cukup banyak. Kebetulan waktu itu saya sebagai bendahara. Bapak sebagai bendahara ya. Jadi yang keluar masuk dana, jadi saya tahu ini dari mana dan sebagainya seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi minat dan semangat dari warga cukup besar. Iya, betul Pak. Oke Pak, keseharian ini kan Bapak bekerja ya, jadi Bapak saya amati juga termasuk jamaah yang aktif lah untuk sholat berjamaah di MRKR nih Pak. Alhamdulillah. Nah ini gimana Pak cara membagi waktunya sementara Bapak bekerja, tapi Bapak tetap bisa sholat, bahkan kalau ada waktu-waktu kosong yang memang lagi tidak bekerja, Bapak tetap menyempatkan untuk sholat di masjid ini. Apa yang membuat motivasi Bapak bisa seperti itu? Ya alhamdulillah. Ya memang kalau kita lihat sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Nabi kita ya Muhammad SAW bahwa untuk terutama kita untuk kaum laki-laki itu diwajibkan untuk sholat di masjid. Berjamaah ya Pak. Berjamaah. Jadi itu yang membuat menyemangati saya. Dan yang kedua intinya kita kan sudah sama-sama nih bersusah payah mendirikan MRKR gitu ya. Maka kewajiban bagi kita juga untuk memakmurkan masjid gitu. Jangan kita udah bagus bagus kita bangun gotong royong tapi tidak makmur masjidnya. Kata kita nggak ke masjid. Betul. Jadi memang dari kita harus kembali ke kita juga seperti itu. Jadi tapi memang Pak Anto memang nggak bisa 100% karena kan memang kita jam kantornya kan memang selama weekdays, jadi mungkin pas weekend gitu ya, insya Allah pulang kerja gitu pulang kerja atau pagi subuh dan sebagainya. Saya paling seperti itu. Nah untuk hobi sendiri ada hobi nggak nih Pak Awang? Ya alhamdulillah, ya saya suka berolahraga Pak Anto. Memang kalau dulu dari kecil saya awalnya itu atlet panahan Pak Anto. Jadi saya suka mewakili Bali dulu. Jadi panahan ya gitu? Panahan ya. Wah, menarik sekali nih Pak ya. Ya, waktu zaman 3 Sri Kandi. Tapi waktu itu saya masih junior kelasnya. Jadi sudah lama berarti Sudah Bapak? lama, jadi kalau SD. Jadi sudah lama sekali Udah lama Nah sekarang kan lagi booming lagi ya panahan? Lagi booming lagi. Ya, dulu memang pada saat saya menjadi atlet panahan masih belum booming. Dan memang model Olympic Game yang modelnya dipertandingkan 2 pemain pada saat di semifinal dan final itu baru terjadi di Olympic Games pada saat kita memenangkan silver medal waktu itu 3 Sri Kandi itu. Jadi sebelumnya kita nggak pernah menang gitu. Dan memang waktu itu memang agak boleh dibilang tontonannya kurang menarik. Kurang menarik ya Pak. Kalau kompetisi 1 lawan 1 itu menegangkan gitu ya. Mungkin jadi orang yang mengikuti jadi lebih seru, jadi penontonnya lebih banyak, orang yang lebih serius untuk melihatnya seperti itu. Ya memang seru. Tapi kemudian saya dari SD sampai kuliah di semester 5 saya menekuni panahan dan sering mewakili Bali di Kejurnas, Prapon dan sebagainya. Dan kemudian karena kesibukan kuliah akhirnya di semester 5 saya berhenti. Jadi sudah
cabang olahraga Pak Anto. Oh, jadi coba. Iya, pindah cabang olahraga pada itu. Iya. Saya pindah ke bela diri ceritanya, seperti itu. Bela diri apa nih Pak? Kalau sekarang terkenalnya dari Bandung, Pak, Tarung Derajat. Oh, Tarung Derajat, iya. Jadi apa namanya kayak dulu apa sih boxer itu? Betul. Boxer ya. Boxer, alhamdulillah. Waktu itu belum juga, kebetulan karena saya juga aktif di PONI daerah di Bali. Waktu di Pemda, Pemda Pengurus Daerah Perpani ya dulu kan perpanahan itu, terus kemudian banding setir di bela diri itu saya pertama kali mendirikan satuan latihan itu di kampus. Saya kebetulan udah kuliah di Udayana waktu itu. Jadi di sana saya mendirikan unit kegiatan mahasiswa apa yang tadi boxer tadi. Iya, seperti itu. Oh, berarti sudah cukup lama ya boxer. Sudah cukup lama. Sekarang mulai ini lagi booming lagi ya. Sekarang di Bali sudah banyak tempat satuan latihannya. Kalau dulu cuma terbatas 3, cuma ada di Negara, di Denpasar cuma ada 2, termasuk di Udayana itu. Sekarang udah puluhan. Tapi jadi sekarang masih aktif juga ya? Sekarang udah lagi. Jarang ya. Sekarang sudah alumni tapi masih mengurusin tapi. Saya ada grup di apa namanya, termasuk yang kita membesarkan Tarung Derajat juga di Bali. Karena kebetulan saya juga waktu zaman saya kuliah cukup dekat juga berhubungan dengan pendirinya Pak Ahmad Derajat ya. Boxer. Seperti itu. Masya Allah. Tapi ya beliau sekarang juga udah tua juga sih. Iya. Tapi masih cukup ini ya. Karena dia masih sering ya. Iya, latihannya seperti itu. Tapi kalau Pak Awang sendiri dulu juga ikut atletnya juga dulu ikut juga atlet suka pernah ya waktu itu ikut AA Boxer Cup di Bandung waktu itu. Tapi karena kan masa saya udah pendek waktu itu udah mau lulus ya dari kuliah. Karena setelah itu kan saya melanjutkan master degree saya di Australia. Akhirnya saya juga jadi stop di situ Stop di situ. Tapi dulu waktu kuliah benar-benar aktif ikut tarung, latihan segala macam ya. Dan ngelatih juga. Tapi nggak ada tanda-tandanya Pak ya. Mungkin kalau pakai pakaian baru kelihatan nih kayaknya. Memang kalau orang ngelihat di kantor juga, kalau saya cerita nggak ada tambang sama sekali gitu. Biasanya tuh kan kalau boxer tuh yang tampangnya tuh agak garang, sangar gitu terus biasanya identik dengan orang-orang Timor gitu ya. Ya orang Papua gitu biasanya kan gitu. Ini kayak nggak ada tambang-tambang. Nggak ada Pak. Makanya dulu terakhir itu pada saat menikah itu waktu itu masih tangannya kapalan itu ya. Kalau sekarang kan sudah. Kapalan jadi karena latihan. Jadi sering ya latihan dulu sering. Jadi memang ya itu kalau bisa dibilang olahraga jalanan istilahnya, bela diri jalanan full body contact. Full body contact ya. Tapi kan kalau yang sekarang kan dia pakai pelindung ya. Pelindung harus karena kita masuk ke KONI jadi kita harus mengikuti aturan keselamatan juga. Maka diwajibkan harus pakai sarung. Harus pakai sarung ya. Tapi tetap pakai ini ya, pakai pengaman. Enggak. Oh enggak, jadi jadi kalau dihantam ya udah itu sampai patah-patah gitu ya. Iya, tapi ya itulah dulu waktu di Udayana itu saya pada saat menjadi ketua UKM boxer itu sering bikin event ya Pak ya? Event terus kemudian kita juga atraksi-atraksi. Dan kebetulan salah satu pembantu rektor 3 ya kemahasiswaan itu mendukung sekali. Karena kan judulnya ilmu seni bela diri ya itu kan aku ada ilmunya di situ. Beliau juga sebagai pengurus di daerah pada saat itu. Ya alhamdulillah di A Boxer waktu tahun itu kita juga mendapatkan sempat medali emas juga gitu loh ya dari tim kita. Ya alhamdulillah masih terus berlanjut. Kalau setiap kali saya pulang ke Bali pasti mampir ya Pak ya? Ya ketemu dari teman-teman semua ya. Masya Allah. Jadi di boxing itu juga ada teknik-tekniknya ya? Ada. Jadi ada teknik bela diri segala macam tuh ada teknik-teknik. Karena Tarung Derajat ini kan asli Indonesia Indonesia di luar dari pencaksilat ya. Jadi dari guru Ahmad Derajat itu yang menciptakan teknik-teknik bertarung praktis seperti itu ceritanya. Jadi ada acara-acara
Itu apakah ada tingkatan misalnya kayak ada kalau di silat atau di karate ada jurus-jurusnya ada juga? Betul, ada. Tingkatan-tingkatan sabuknya juga ada. Oke. Ya, ada tingkatan-tingkatannya mulai dari sabuk putih, hijau, biru, merah. Ini merah udah masuk ke petarung nih. Oke. Kalau ada lambang petarungnya dan kita bukan lagi lengan panjang udah lengan pendek di sini lengan pendek. Oh, ya lengan pendek yang ini agak itu ya. Oh, udah gitu. Iya, jadi memang karena kita full fisik, jadi banyak udah terbentuk fisik-fisiknya. Jadi otomatis yang namanya pull up, push up itu harus sudah makanan sehari-hari ya? Itu yang unik gitu. Karena pada saat kita latihan itu push up, terus kemudian sit up itu kita menggunakan metode yang nggak biasa. Yang biasanya kalau sit up orang tidur di lantai dipegangin kakinya terus baru sit up. Kalau kita enggak, yang satunya berdiri kakinya di atas, kepalanya di bawah, baru dia sit up seperti itu. Jadi memang kayak kita dipukul di bagian ulu hati, dirusuk itu udah biasa. Jadi udah bisa nahan pukulan itu ya, pukulan perut itu udah pasti ini ya. Di leher, kepala di martil udah. Tapi ya ini full fisik, jadi nggak ada, mohon maaf, mungkin klinik-klinik. Nggak ada klinik ya. Setahu saya sih memang kayak taekwondo, karate, boxer itu memang full fisik ya, ada klinik-klinik lah. Jadi memang harus melalui step latihan untuk gaya bisa tiba-tiba ujuk-ujuk langsung bisa betul. Iya, tapi memang ada ini Pak, jurus-jurusnya juga ada. Ada. Jadi seperti kan kalau di karate itu ada kata 1, kata 2, itu juga ada ya Pak? Ada ya. Jadi kompetisinya juga selain tarung juga ada kayak jurusnya. Ada jurus ya? Ada jurusnya. Ada jurus. Ada yang perorangan, ada juga yang bergu. Ada jurusnya gitu ya. Terus ada komite, istilahnya komite ya kalau itu ya, komite. Yang unik sekali ya Pak ya gitu. Nggak nyangka saya juga. Ternyata atlet atau punya hobi boxer. Sekarang lagi ini lagi mulai termasuk panahan juga. Panah juga Pak sebetulnya. Iya. Ya sebetulnya saya juga ya kadang-kadang gitu ya di rumah gitu. Cuma sekarang alat-alatnya sudah ini ya pada hancur, karena kalau biasanya kita jarak dekat itu tumbukan antara satu panah dengan panah yang lain kan bisa terjadi. Jadi finnya atau bulunya itu bisa udah hancur ya. Jadi sampai sekarang masih bisa ya panah. Tapi panahan masih panahan yang tradisional atau yang sudah pakai itu ya apa namanya? Yang model masuk kelas yang internasional. Internasional itu ya. Ya, jadi kalau sekarang kan modelnya anak panahnya bisa dari aluminium atau dari karbon. Dari karbon ya, ada karbon ya, betul ya. Di karbon. Lalu panahnya juga dari karbon juga ya masalah ya. Daun busurnya itu juga dari karbon. Dari karbon ya. Pegangannya dari kayu kalau salah gitu ya. Enggak, pegangannya udah dari ini Pak, aluminium. Dari aluminium ya. Berarti yang udah pakai alat penyimbang itu ya. Betul, stabilizer. Stabilizer itu ya. Iya. Sekarang kelasnya macam-macam, Pak. Ada yang tradisional, yang nasional, ada yang internasional. Yang tradisional masih pakai kayu kayak biasa gitu ya. Itu katanya yang tradisional paling susah ya Pak ya? Iya, karena targetnya itu bukan yang bulat gitu ya. Tapi ada tradisional tuh di Jogja. Kalau saya suka ikut Hamengkubuwono Cup. Jadi targetnya itu boneka gitu ya. Jadi harus kena gitu ya. Betul ya. Yang nomor kalau kena kepala bonekanya itu nomor 1, nomor 2 kena badannya gitu dan seterusnya. Bahkan tradisional tuh sekarang mana di atas kuda ya Pak ya? Jalan jadi udah jalan langsung itu tuh. Itu udah bener-bener feeling sekali ya Pak ya? Dan itu salah satu. Karena itu nggak ada bidikan seperti model internasional. Iya, memang ada ini ya bidikannya itu nggak ada bener-bener feeling ya Pak, feeling sekali ya. Terus dari panahan tuh kan ada lendutannya itu ya. Itu bener-bener feeling sekali, harus sering latihan ya Pak. Jadi salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah juga panahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Tapi ngomong-ngomong nih untuk panahan sendiri nggak coba buat kayak klub atau istilahnya komunitas di Kebayoran Residen sih Pak? Iya, sebetulnya sih saya dukung aja ya kalau MRKR. Cuma karena waktunya aja yang nggak tersedia ya. Saya siap aja sih kalau misalnya kita mau berlatih bersama di MRKR gitu ya. Karena kalau di perusahaan saya itu suka ada
pas ke-17-an itu. Oh, difasilitasi ya, Pak, ya? Difasilitasi, kan ada klub-klub olahraganya salah satunya itu ada panahan juga. Oke. Seperti itu. Iya, Jadi iya. ya inilah apa namanya untuk fun juga dan juga untuk olahraga bersama gitu loh. Fokus ya Pak ya, fokus. Fokus betul. Dan tangannya kan harus nggak boleh getar ya. Iya. Itu memang untuk persiapan untuk bisa narik busur itu memang nggak cuma asal kita narik busur, karena itu berat, Pak. Ya, betul berat. Karena latihan dasarnya itu juga misalnya kita harus banyak push up, terus ban press gitu ya, terus apa namanya ya terutama kita melatih 3 jari ini karena tarikan itu diambil dari 3 jari, betul, gitu loh, seperti itu. Jadi pull up dan sebagainya. Nah itu yang sebetulnya latihan di situnya yang harus. Ya, tarikannya juga ada itunya ukurannya semua tuh tarikannya. Iya betul. Tergantung orangnya ya. Saya dulu antara 42 sampai 44 pound. Iya. Udah cukup karena lumayan juga ya. Iya, karena jarak bidiknya target itu sampai berapa? Paling jauh di 90 meter. 90 meter ya? Iya. Udah sampai 90 meter, 90 meter. Lumayan juga ya. Itu pantas lumayan Pak. Jadi memang feeling betul tadi Pak Anda bilang, karena tidak hanya sekedar ada bidikan, terus ada target, terus habis itu kita fokus ke sana. Nggak bisa Pak. Kadang-kadang kita harus lihat arah angin. Arah angin betul. Itu feeling sekali. Kadang-kadang target ada di depan, mungkin karena anginnya berembusnya ke arah kiri, kita harus berani ngambilnya ke kanan. Ke kanan, betul. Bahkan di luar dari target kita bidiknya gitu. Betul. Karena nanti anak panahnya di jalan tuh kena angin. Iya. Nah, seperti itu. Itu 90 meter itu ya kalau tidak ekspor ya. Itu sudah nggak mungkin kena di itunya tuh. Kalau di lingkar nggak mungkin kena itu. Itu jarak 10 meter aja belum tentu pada kena kan. Apalagi 90 itu udah luar biasa ya. Makanya kalau kita udah terbiasa di jarak 90 itu Pak, kalau kita hanya berlatih di 10 meter, 15 meter, itu tanah itu bisa satu titik, Pak. Iya, bisa numpuk, bisa kena. Jadi saya dulu juga berpikir bahwa, wah itu kayak Robin Hood, itu kayak fiksi aja ya, anak panah ditembak sama panah gitu. Tapi saya pernah ngalami juga gitu loh. Jadi saya anak panah saya rusak gara-gara anak panahnya masuk ke bidikan tengah, terus habis itu saya tembak lagi kena lagi. Dan itu masuk sampai pecah anak panah yang pertama gitu loh. Betul. Seperti itu, dan itu bisa numbuk berapa kali gitu. Dan memang kalau yang udah expert tuh ada objek dilempar panah. Tos gitu itu emang. Dan itu emang bener sih, memang bener. Saya pikir cuma film doang, ternyata enggak juga. Tapi memang kembali lagi karena ini latihan, fisik ini harus latihan, betul Pak. Harus memang banyak latihan. Dan panah itu kan melatih di samping fisik, fokus yang paling utama fokus ya. Sama kesabaran. Kesabaran, betul. Ya, kesabaran. Kadang-kadang kita agak tegangnya, kita dikasih waktu 3 menit dalam sekali tembak itu, sementara kadang-kadang kita pas narik udah busurnya berat, terus anginnya kenceng. Dan jadi kita pada saat kita narik busur tuh kita bidik jadi muter. Bener. Jadi pada agak susah kita untuk ininya. Indonesia cukup diperhitungkan di panahan sekarang ya. Biasanya dapat medali emas terus ya Indonesia nih. Cukup oke juga sebenarnya. Di kelas compound ya. Compound itu itu ada katrolnya ya. Panahan yang udah pakai katrol itu yang di bawah itu. Memang kalau itu berbeda dengan yang biasa saya pakai. Kalau saya pakai itu kan yang standar Vita ya, jadi nggak ada pakai katrol. Jadi mulai ditarik sampai di sini ini masih berat. Masih berat Tapi kalau misalnya dia pakai katrol tadi, itu agak di depannya aja berat. Tapi begitu ditarik sampai ringan. Walaupun beban sebetulnya beban busurnya itu bisa lebih berat jauh dibandingkan yang standar saya pakai. Nah kalau yang model Pak Awang pakai itu dia memang berat nih, kalau nggak bisa dari depan ini geter ini Pak. Betul. Ini tangannya kalau nggak kuat bisa begini. Betul. Dari depan sampai ditahan gini, makanya kalau saya bilang kena angin lagi gitu kan, tambah muter-muter mau ngepasin bidikannya susah banget gitu loh. 3 menit juga terasa cepet banget, udah habis waktunya. Betul. Karena kalau lebih dari 3 menit, walaupun kita masih ada sisa panah nggak boleh ditembak. Nggak boleh tembakin. Jadi 3 menit itu bisa berapa anak panah biasanya Pak? Kita dibatasin 3, jadi satu anak panah maksimum 1 menit. 1 menit ya, 1 menit ya. Ngebidik kalau kena angin agak susah, gampang susah juga. Udah gitu ada emosi kan, kita harus tenang, harus sabar. Gitu ya.
Orang kadang-kadang kalau misalnya kita tembakan bagus, nama kita naik ke papan gitu, udah grogi duluan ini. Grogi duluan, gimana mempertahankan supaya nama kita nggak turun dari 10 besar seperti itu. Ya memang menarik sekali Pak. Oke Pak. Baik Pak. Nah Bapak profesi Bapak sekarang sebagai banker. Bankers ya. Bankers. Nah bankers ini dulu awalnya masih konvensional atau udah langsung masuk ke syariah Pak? Jadi gini Pak Anto, dulu memang jujur ini saya berprofesi sebagai bankers udah lebih dari 24 tahun ya. Dan memang ini jujur ini istri saya sebetulnya yang dulunya punya cita-cita jadi bankers. Karena dulu kami tinggal di Bali, jadi kami berpikir bahwa ya Bali kan lebih ke hospitality ya. Hotel, ya travel dan sebagainya. Saya jadi dulu berpikirnya tidak lebih dari itu atau kebetulan saya waktu di Udayana saya ngambil teknologi pengolahan pangan. Karena waktu itu kepingin lah bikin makanan dan sebagainya gitu ya. Tapi pada saat kita berkuliah ngambil di master itu istri saya bilang, udah di bankers aja kan keren-keren tuh pakai dasi gitu ya. Ininya gitu kan ya. Saya pikir-pikir ya memang keren, tapi waktu kenyataannya waktu di Bali jadi agak lucu Pak Anto. Saya datang ketemu nasabah di pinggir pantai nyantai-nyantai pakai kaos, pakai celana pendek. Sementara saya pakai kepanasan, pakai dasi, kepanasan kena matahari gitu loh. Ya itu, tapi ya balik lagi karena awalnya saya bekerja di bank itu memang start di Bali, Pak. Dan memang awalnya saya dari konvensional, karena pada saat itu belum ada syariah. Belum ada syariah, belum ada Indonesia, belum ada. Jadi saya di bank asing dulu, Pak Anto. Jadi memang di tahun-tahun saya kan mulai di akhir 99 tepatnya di bulan Desember saya masuk ke bank asing ya di ABN AMRO Bank gitu kan ya di Bali ya, dan pada saat itu memang kalau bank asing itu kelebihannya pada saat itu adalah dibandingkan local bank adalah secara produk itu lebih sophisticated, lebih komplit dan mau jenis investasi apa saja juga bisa di-create. Ada di-create ya di bank asing sementara pada saat itu mungkin bank lokal masih belum beradaptasi ya. Jadi masih mengedepankan basic banking yang lebih basic banking seperti tabungan, deposito masih gitu-gitu aja kan. Pinjaman dan sebagainya. Masih begitu aja. Nah, berjalannya waktu karena saya sudah waktu itu saya ditawarin untuk pindah ke Jakarta nih Pak pada saat itu. Nah, akhirnya saya dan istri setelah pikir-pikir, rembuk dengan orang tua, akhirnya support untuk pindah ke Jakarta. Karena mendapatkan kesempatan. Awalnya saya waktu itu masih megang direct sales and micro marketing gitu di cabang, tapi kemudian saya pindah ke treasury. Nah, dari situlah saya berawal. Saya cukup lama di treasury. Nah, pada saat karena di Bali itu banyak transaksinya mata uang asing, kemudian ada yang banknotes juga ya, transaksi cash itu. Jadi saya banyak itu transaksi dengan pihak ketiga, dan itu saya hasil banknote saya kumpulin itu saya ekspor ke Singapura. Dari sana transfer masuk ke rekening dan untuk cash seperti itu. Terus saya pindah ke Jakarta karena diminta untuk handle ke treasury di Jakarta. Waktu itu masih di kantor di BEJ dulu Pak. BEJ. Tapi masih dengan ABN AMRO. Institusi yang sama ya. ABN AMRO ya. Bank dari Belanda Pak. Ya seperti itu yang udah ratusan tahun. Ya sudah lama ya. Terus kemudian pernah berpikir untuk kembali ke Denpasar, tapi kemudian karena ada offer untuk masuk ke bank asing lainnya, ya saya alhamdulillah saya sempat di Standard Chartered waktu itu. Standard itu Inggris, tapi sebetulnya kuatnya itu di Asia dan Afrika. Ya ada di semua negara, tapi lebih fokus Asia dan Afrika. Nah cukup lama, ada 10 tahun di situ. Terus kemudian sempat juga di DBS ya. Di DBS pernah juga ya. DBS masih di konven tentunya. Tapi kemudian saya pindah ke Permata Bank. Permata Bank ya. Permata Bank. Nah disitulah saya mulai berpikir untuk hijrah gitu kan, dan itu terpicu lebih kuat lagi pada saat saya dan keluarga sempat
pergi umroh pada saat itu. Oke. Dan mulai saya pikir-pikir, wah ternyata untuk mencari nafkah itu tidak cukup hanya sekedar berpikir, karena waktu itu saya pikirannya sih simple Pak Anto. Kalau saya nggak mencuri, saya nggak merugikan orang lain, ini halal gitu halal, kan. Ya. Ternyata ada ketentuan-ketentuan lain gitu kan. Halal dan harus toyib ya Pak. Iya betul. Dan ternyata ada terkait dengan hukum riba seperti itu. Makanya saya akhirnya berusaha untuk mengajukan diri untuk hijrah. Kebetulan pada situ perusahaan juga memiliki unit usaha syariah. Syariah ya. Permata syariah Pak. Betul. Akhirnya saya alhamdulillah mendapat kesempatan pada saat itu. Walaupun cuma sebentar, karena saya pikir waktu itu bos saya nggak sempat yang izinkan. Karena saya butuh waktu hampir 8 bulan untuk pindah dari konven ke syariah gitu ya. Akhirnya pokoknya saya ultimatum, pokoknya harus pindah gitu loh. Karena waktu itu proses lama, saya sempat proses juga di tempat lain. Baru itu diizinkan pindah karena dapat teguran dari regulator, ini kok posisi ini kosong lama sekali gitu loh. Akhirnya saya pindah, tapi karena saya juga udah proses di tempat lain, akhirnya di Permata Syariah cuma hitungan bulan lah di situ. Akhirnya saya pindah ke Bank Muamalat. Bank Muamalat ya, oke. Ya, di Bank Muamalat saya sudah melalui berbagai macam divisi. Yang terakhir itu sampai saat ini saya memegang untuk anak usaha di DPLK Pak. Dana pensiun lembaga keuangan. Iya. Jadi kalau nggak salah Bank Muamalat itu adalah Bank Muamalat syariah pertama di Indonesia. Betul. Bank Muamalat itu ya, betul ya. Iya. Dari zamannya Pak Soeharto tahun 1991 itu kita mengajukan perizinan yang alhamdulillah pada saat itu ini sebenarnya kayak bank haji nih Pak Anto. Karena dulu saham-sahamnya itu terkumpul dari dana haji. Betul. Jadi sumbangan para calon jemaah haji yang membeli sahamnya pada saat itu. Berdiri akhirnya resmi di bulan Mei tahun 1992. Jadi berjalannya waktu ini menjadi bank pionir di Indonesia di syariah. Di syariah ya. Habis itu baru makanya Bank Muamalat itu adalah satu-satunya yang tidak ada kata nama syariahnya. Tidak nama syariah, jadi muamalat aja. Betul, muamalat aja. Iya. Jadi yang lainnya kan bank syariah A, bank syariah B, ini bank muamalat aja. Jadi orang udah tahu itu bank syariah ya. Iya betul, karena sudah tahu. Nah di tahun 1997 Bank Muamalat itu mendirikan DPLK. Dan DPLK Syariah Muamalat ini juga menjadi saat ini masih menjadi satu-satunya DPLK Syariah. Jadi dana pensiun yang dikelola secara syariah ya? Betul. Nah kalau kita bicara masalah bank syariah gitu ya, bank syariah, itu berarti ada dewan pakar ya Pak ya? Betul. Jadi ada dewan pakar yang mereka tuh batasan-batasan antara syariah itu memang bisa dipertanggungjawabkan secara syariah ya? Betul, namanya DPS Pak, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Betul, jadi DPS ini ada sertifikasinya juga dari MUI yang ditunjuk dan mereka jadi kan masing-masing bank itu tergantung size-nya itu memang harus memiliki 2-3 Dewan Pengawas Syariah. Jadi semua produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, siapapun apapun itu harus melalui DPS persetujuan DPS, review dari DPS Pak. Jadi sebelum kita ajukan ke regulator Pak. Jadi masuk sebelum ke regulator, dia disetujui oleh DPS-nya dulu ya. Lebih dahulu. Begitu sudah berarti diajukan ya. Betul. Mungkin yang membedakan dengan perbankan konvensional karena saya dulu pernah di konvensional juga, itu di DPS-nya ini Pak. Kalau dulu kan kalau saya meng-create produk itu hanya sekedar dari komite produk saja, udah cukup. Mulai proses A to Z-nya udah siap dan sebagainya. Langsung ke regulator kerajukan ke regulator. Tapi kalau yang ini ada satu step lagi ya. Betul. Jadi sudah dikemas, sudah dihitung lah segala macam, dianalisis semuanya, terus baru diajukan ke DPS ya. Betul. Baru ke regulator. Karena DPS memastikan bahwa konsep akadnya yang kita pergunakan untuk produk tersebut itu sesuai dengan terus kemudian tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syariahnya. Syariah ya. Dan itu memang anggotanya itu sudah tersertifikasi dari MUI ya Pak. Betul. Nah
untuk sebenarnya untuk peluang bank syariah sendiri ya di Indonesia tuh seperti apa nih? Karena kan dia harus ya tanda kutip bersaing ya dengan bank konvensional ya. Betul. Terus ada produk KPR kita sendiri Betul. juga bahkan saya lihat 90% masih orang-orang masih menginginkan yang konvensional ya. Betul. Jadi kayak kredit-kredit itu masih pakai bank-bank konvensional, padahal bank syariah juga ada. Itu gimana tuh Pak? Ya, sebetulnya itulah tantangan kita. Iya. Sebetulnya itu yang menggerakkan saya juga nih. Setelah sekian belas tahun saya pada saat itu saya di bank konvensional. Maksud saya kenapa dengan ilmu yang saya miliki nggak saya coba bantu untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia melalui perbankan. Nah, memang challenge-nya cukup besar, terutama dalam hal literasi, Pak Anto. Karena banyak masyarakat Indonesia yang masih belum memahami terkait dengan konsep perbankan syariah. Termasuk pemahaman terkait dengan akad-akadnya. Betul. Yang membedakan kita kan adanya akad tadi, Pak. Betul. Adanya akad tadi. Nah, kalau di perbankan syariah itu memang kalau kita lihat pangsa pasarnya di Indonesia itu sangatlah besar. Besar, betul. Ya, sangat besar. Mayoritas kita kan masih muslimnya terbesar ya. Betul. Cuma memang teman-teman muslim sendiri masih banyak yang pakai bank konvensional ya. Iya, karena gini Pak, awalnya itu memang perbankan syariah memang kalau dibandingkan dengan konvensional udah ratusan tahun, Pak. Iya, betul. Ini baru 32 tahun. 32 tahun. Betul. Ya, jadi memang penetrasi terkait dengan pemahaman literasi, terkait dengan informasi-informasi perbankan syariah itu memang perlu ditingkatkan. Masih minim sekali ya, Pak. Masih minim. Terutama kayak contoh dengan apa sih bedanya kalau saya nabung di konvensional dengan di syariah. Betul. Kalau di konvensional kan ada istilah bunga. Kalau di ini kita menggunakan nisbah atau bagi hasil. Nah, akadnya mau akad apa ini? Gitu kan ya? Apakah wadiah, mudharabah, gitu kan dan sebagainya. Nah, ini kan yang itu masih asing di telinga kita, gitu kan ya. Nah, balik lagi terkait dengan produk itu nisbah misalnya bagi hasil. Kita udah terbiasa dari saya pribadi dari kecil itu ya udah saya naruh deposito, saya naruh tabungan misalnya bunga 5% misalnya. Ya udah 5% udah tertanam di bayangan saya 5% dapat sekian gitu ya. Tapi pada saat saya menyampaikan Pak Anto ini Bapak mendapatkan nisbah dengan bagi hasil misalnya contohnya 40-60 misalnya Pak. 40-60 betul. Jadi 60% untuk nasabah, 40% untuk bank seperti itu. Nah, pasti kita berpikir ini 60% berapa ya? Gimana ya? Acuannya seperti apa seperti itu. Nah, ini yang sering kali karena memang karena kita menggunakan konsep syariah, kita kan tidak boleh menjanjikan, Pak. Tidak boleh menjanjikan, betul. Ya, karena itu akan jatuhnya ke seperti bunga nanti. Nah, kan nisbah itu kan bagi hasil. Nah, bagi hasil itu baru akan kejadian setelah ada perhitungan kan, Pak ya. Betul. Akhir bulan, bank untungnya berapa dibagi, Pak. Betul, nah, seperti itu. Jadi katakanlah kita pun menyampaikan nisbah tadi kan persentase Pak bagi hasilnya. Nah, kadang-kadang kan investor atau nasabah itu berpikir 60% dapat buat saya itu dapat berapa ya gitu. Akhirnya kami bisa menghitung menggunakan equivalent rate, Pak. Rata-rata equivalent rate-nya kalau di persentase itu kan itu berapa? Biasanya kita menggunakan angka 3 bulan terakhir, Pak. 3 bulan terakhir ambil dari keuntungan terakhir yang diambil ya. 3 bulan terakhir itu misalnya bagi hasil 60% itu ekuivalen berapa rata-ratanya? Ekuivalennya ternyata misalnya 5,5% seperti itu. Nah, 5,5% itu dan itu bukan menjanjikan, Pak. Menjanjikan, tapi itu indikasi ya, betul. Jadi berdasarkan dari historical. Prediksi. Betul, karena itu berdasarkan dari historical seperti itu. Nah, ini seringkali Pak, karena pemahaman lagi literasi tadi, seringkali pada saat kita menyebutkan equivalent rate Pak, rata-rata 3 bulan, itu dia 5,5% berarti sama dong persentase kayak bunga. Berarti apa bedanya dong? Nah, seperti itu. Sebenarnya beda di akad sebenarnya. Betul. Dan itu sebetulnya equivalent itu tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan, Pak. Dan itu rata-rata 3 bulan terakhir seperti itu.
ya apakah nanti pada saat bulan depan pada saat terima saya bagi hasil sama dengan 5,5%? Bisa turun, bisa naik. Bisa turun, bisa sama, tergantung bisa naik. profitnya tadi, Betul. si banknya Karena tadi. balik lagi kita konsepnya syariah, kita menggunakan nisbah bagi hasil. Itu aja menjelaskannya agak cukup panjang nih. Belum yang lain-lainnya ya. Belum kayak kalau kita KPR kan rumah itu kan konsepnya harus dibeli dulu kan oleh bank, dibeli baru soalnya nih saya jual segini ya gitu kan. Jadi bank kan harus untung juga kan karena dia kan harus menghidupi juga. Seperti itu kan konsepnya dengan akadnya murabahah ya, jual beli Pak. Nah, itu juga pada saat ada pembayaran dan sebagainya itu juga ini Pak, kadang-kadang orang juga kok ada misalnya, mohon maaf nih, ada misalnya terjadi keterlambatan, kan seharusnya ke saya nggak boleh ada penalti. Ada penalti itu suka diramikan Pak itu penalti. Nah, sebetulnya penalti itu mungkin bisa kita garis bawahi nih Pak. Itu juga sudah berdasarkan dari diskusi panjang dengan pihak MUI dan juga DPS, apakah perbankan syariah boleh mengenakan penalti atau tidak. Sebetulnya penalti itu Pak, itu bukan sebagai keuntungan bank. Tapi itu sebetulnya lebih cenderung untuk mendisiplinkan. Nah, lalu uang yang dikumpulkan dari penalti itu kemana? Tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank. Jadi uang itu akan menjadi uang kemaslahatan umat. Jadi disalurkan kan ke kemaslahatan maksudnya umat. ke jiswaf segala macam itu ya. Jadi kalau ada penalti jadi itu gini Pak, harus hati-hati Pak. Uang penalti itu pertama tidak boleh pakai bangun masjid Pak. Jadi untuk boleh untuk anak tahfiz misalnya. Untuk infrastruktur ya. Betul. Contohnya untuk WC umum. WC umum, untuk jalan, gitu, trotoar gitu, seperti itu. Beli pohon, buat nanam pohon gitu ya. Seperti itu untuk fasilitas umum, Pak. Seperti itu. Jadi ya seperti itu, dan banyak orang berwah apa bedanya nih kena penalti dan sebagainya. Nah, bank itu tidak boleh Pak, bank syariah itu mengutip penalti itu untuk keuntungan bank. Untuk keuntungan bank nggak boleh, betul. Ya mohon maaf ya, mungkin kalau secara konvensional mungkin masih diperbolehkan, tapi kalau syariah itu nggak boleh. Nah itu sering dipermasalahkan itu wah apa bedanya antara bank syariah dengan konvensional? Nah, jadi ya mungkin balik lagi masalah literasi, informasi itu perlu memang untuk kita terus tingkatkan itu. Cuma saya sempat nabung lah di bank syariah tuh. Ternyata banyak nasabah yang non muslim Pak. Saya kan tanya, mungkin kalau mereka bukan masalah syariah atau non syariah, dia lihat tadi bunganya atau benefitnya tuh tinggi dari mana. Ternyata beberapa untuk produk deposito itu lebih tinggi bank syariah dari bank syariah tertentu. Makanya saya lihat, saya agak kaget. Mohon maaf ya, kayaknya kok bukan non muslim kita lah gitu ya, ada di bank. Saya tanya ke customer service-nya gitu. Terus itu memang bukan muslim tapi dia nabung di sini. Terus saya tanya alasannya apa sana? Katanya bagi hasilnya lebih tinggi di sini. Nah, dia nggak ada urusannya. Dia urusannya di bank syariah ini tinggi. Jadi banyak nasabah tertentu itu malah non muslim. Kan saya waktu itu diundang di salah satu bank syariah terbesar, dia bikin kayak ekonomi summit ya gitu. Nah terus itu banyak nasabahnya non muslim yang dia nasabah yang duitnya cukup besar di situ gitu. Dan dia nyaman gitu loh. Nyaman, dia merasa nyaman segala macam. Karena sebetulnya kenyamanan itu selain masalah mungkin kalau saat ini dilihat dari sisi imbal hasil Pak ya. Transparansi jadi kayak masalah transparansi itu juga kan. Kalau mohon maaf, kalau bunga kan sesuatu yang dipastikan. Bank untung mau rugi, yang penting segitu. Betul. Kalau misalnya di syariah kan konsepnya keadilan. Jadi kalau rugi ya udahlah dikit segitu. Atau mungkin nggak ada bunganya sama sekali, nggak ada bagi hasilnya lah gitu. Nah, sebetulnya gini Pak Anto, saat ini di ekonomi atau di keuangan lembaga keuangan syariah itu saat ini produknya mungkin kalau saya boleh sampaikan sudah cukup kompetitif. Ya cukup kompetitif. Jadi apa yang ada di perbankan konvensional sebenarnya sudah ada di syariah. Baik itu produk-produk funding kebutuhan funding misalnya. Deposito, tabungan, giro dengan berbagai macam fitur-fiturnya yang ada di konvensional itu ada juga di syariah. Lalu bahkan ada beberapa yang sifatnya unik yang hanya bisa ada di syariah. Seperti itu. Terus kemudian
ada juga secara produk financingnya. Kalau kita kan istilahnya kan pembiayaan ya Pak ya, bukan kredit ya, bukan kredit pembiayaan seperti itu. Ada financing, itu juga produk kita juga sudah cukup kompleks. Ya, dengan bahkan kita punya istilahnya kan kalau di konvensional itu kan bunga KPR ya Pak ya. Contohnya bunga KPR kalau di kita itu margin istilahnya ya. Margin karena kenapa dibilang margin? Karena kita disclose Pak di depan bahwa kita mengambil keuntungan sekian. Gitu. Tinggal nanti mau berapa bulan gitu kan. Berapa bulan, berapa tahun gitu kan. Iya, nah seperti itu. Nah, kembali lagi tergantung akadnya juga gitu. Nah, terus kemudian kita juga udah punya produk-produk untuk wealth management. Ya, untuk meningkatkan bagaimana investasi kita itu bisa berkembang dengan maksimal. Itu saat ini kita juga sudah ada, kalau misalnya di konvensional itu ada namanya obligasi Pak. Obligasi, betul. Kalau di kita di syariah namanya sukuk. Sukuk ya, ada sukuk. Itu ada sukuk corporate ada sukuk pemerintah seperti itu. Betul. Imbal hasilnya sangat kompetitif Pak. Sangat kompetitif. Dan itu saat ini sangat diminati, betul. Dan termasuk barang langka itu Pak. Dan sukuknya itu kan jatuh temponya kan harus sekian tahun. Itu di tengah-tengah jalan bisa diperjualbelikan. Betul. Jadi memang banyak, terutama kalau untuk nasabah individu itu ada yang namanya sukuk retail, contohnya yang dari pemerintah. Sukuk retail itu memang dikhususkan untuk investor-investor individu, betul. Ya. Jadi korporasi nggak boleh masuk, gitu kan ya. Itu udah mirip dengan deposito, Pak. Mirip dalam artian imbal hasilnya itu. Tapi dia tetap, kalau sukuk itu tetap modelnya pakai bagi hasil juga tetap ya? Jadi gini atau Pak, sudah ditetapkan enggak? Jadi gini, imbal hasilnya misalnya yang terakhir itu sukuk kalau nggak salah 7,4% ya kalau nggak salah ya. Itu tenor bisa ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun dan seterusnya. Nah itu sekarang gini, wah kalau itu ditetapkan imbal hasilnya berarti kayak bunga dong seperti itu. Nah kita harus setiap kali membeli produk syariah yang perlu kita perhatikan adalah akadnya Pak. Akadnya betul. Nah akad di sukuk itu biasanya mereka menggunakan, kebanyakan ya Pak ya, memang jenis-jenis akad kan banyak. Macam-macam itu menggunakan akad ijaroh Pak. Akad sewa. Sehingga imbal hasilnya tetap Pak. Kayak misalnya kita sewa Pak ya, sewa rumah. Sewa sekian tahun. Sekian tahun per tahunnya konversi setiap tahun, setiap bulan lah gitu ya dikonversi. Betul. Jadi misalnya atau kita nyewa kos-kosan gitu ya Pak ya. Betul. Per bulan kita. Ini kan tetap Pak. Misalnya kita tetapkan selama setahun ini kita misalnya sekian juta misalnya. Sekian juta kita bayar ya. Iya, nah, jadi sewa biasanya ada namanya banyak Pak akadnya. Ada ijaroh asset to be lease. Ada ijaroh sell and lease back. Nah, itu macam-macam tergantung ada jenis yang lain juga. Ini contoh nih Pak ya. Mungkin konsepnya ini gimana sih kok bisa sukuk itu memberikan imbal hasil tetap. Berarti kalau tetap kayak ini mirip dong, kayak bank, kayak bunga dong seperti itu. Ini mungkin sedikit saya jelaskan ya Pak. Ini untuk menyamakan pemahaman bahwa ini udah sesuai dengan kaidah kesyariahan. Jadi contohnya menggunakan akad ijaroh aset to be lease. Ya contohnya gini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan meluncurkan sukuk ya Pak ya, sukuk. Nah, kelebihannya sukuk dibandingkan obligasi Pak. Kalau sukuk itu harus ada underlying Pak. Ada underlying. Ada underlying. Ada underlying. Misalnya gini, pemerintah mengeluarkan sukuk senilai 25 triliun misalnya. Iya, betul. Underlyingnya apa? Underlyingnya adalah aset-aset Kementerian Keuangan. Itu kayak dijaminkan lah gitu soalnya. Ya, betul. Itu nanti ada pihak ketiga yang akan value, Pak. Value ini jadi lapangan banteng, dia price ya. Betul, lapangan sekian yang ada di daerah-daerah itu dihitung. Jadi itu seperti dijaminkan ke ke lembaga syariah tadi. Iya, betul ya. Jadi intinya adalah, sedangkan kalau yang ori tadi obligasi konvensional itu, kalau konvensional itu ya enggak, surat utang itu satu. Hanya surat utang, jadi cuma hanya surat aja. Surat utang. Jadi karena surat utang itu ibarat misalnya kalau dikeluarkan oleh pemerintah, berarti pemerintah berhutang. Punya hutang, nggak tahu nanti barangnya mau dibayar pakai apa, yang penting cuma surat utang. Jadi kayak ada komitmen lah. Komitmen aja. Jadi misalkan
suatu saat itu pemerintah nggak mau bayar, berarti itu aset bisa diambil, ambil dijual gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk yang sukuk cukup aman sekali. Lebih aman, lebih transparan. Lebih Jadi tidak mungkin pemerintah misalnya atau perusahaan mengeluarkan sukuk tanpa underlying, Pak. Berarti kan seolah kayak tidak ada kemampuan kalau misalnya terjadi default atau gagal bayar. Terus apa jaminan buat investor gitu loh, Pak. Jadi nggak cuma sekedar surat aja. Betul. Kalau surat kan seolah-olah kan cuman komitmen aja, cuma percaya aja kan gitu. Ya misalnya saya berutang sama Pak Anto ya. Udah surat aja deh. Pak Anto percaya aja sama saya gitu. Surat gitu ya. Tapi kalau ini saya punya aset nih ya. Ini saya ini ya gitu. Itu seolah kayak jaminan gitu Pak ya, seperti itu. Jadi nilainya juga tidak boleh lebih Pak. Misalnya nilai hasil perhitungannya 25 triliun terus ngeluarin 30 triliun ya nggak boleh Pak. Jadi harus dipasin. Iya, karena itu jatuhnya nanti goror Pak. Goror ya. Iya seperti itu. Jadi di syariah itu lebih transparan, lebih jelas seperti itu. Nah itu berunderlying dan misalnya ijaroh aset to be lease. Jadi maksudnya kenapa kok aset to be lease? Ibaratnya pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan menjual kepada investor semua asetnya dari Indonesia. Misalnya dengan nilai 25 triliun misalnya Pak ya. Tapi kemudian setelah dijual misalnya ke kita ya Pak, ke Pak Anto dan saya sebagai investor, lalu pemerintah akan sewa balik Pak aset yang dijual ke kita. Nah di asetnya kita sewakan ke pemerintah, lalu akadnya ijaroh. Jadi sewa Pak. Jadi pemerintah akan bayar sewa ke saya Pak. Kita flat itu tadi ya. Iya, tadi dibilang betul. Flat, makanya kok bisa flat, kok bisa tetap gitu loh. Jadi dibalikin lagi pemerintah sewa ya. Sewa Pak. Jadi sewa tentunya kan ya saya harus ada uang sewa dong. Dikonversi ke sekian tahun segala macam. Akhirnya per bulannya sekian lah gitu ya. Betul. Makanya tadi ada misalnya aset to be leased disewakan Pak ya. Jadi misalnya tapi gini setelah misalnya tenor 3 tahun. Maka setelah 3 tahun memang ada perjanjian yang menyebutkan bahwa setelah 3 tahun aset akan dibeli balik Pak oleh pemerintah. Sehingga pada saat jatuh tempo kita menjual balik asetnya dan kita akan menerima uangnya balik kita. Jadi seolah jadi pada waktu itu aset itu udah milik bank sebenarnya. Milik bank ya. Bukan milik bank, milik investor. Jadi pada saat nanti jatuh tempo dibalik, udah dibalik lagi. Kalau pemerintah dibeli sewa bayar ke kita lagi 25 triliunnya tadi yang terjadi di bawah ini gitu Pak. Karena tadi udah ada tambahan sewa tadi ya. Jadi dibeli dengan sewanya tadi gitu ya. Jadi ya itu yang membedakan di akadnya ya. Iya, di akadnya. Nah, kalau saya lihat tuh produk-produk perbankan atau bank perbankan sendiri sekarang banyak syariah semua. Beberapa bahkan bank-bank yang investornya asing tuh sudah pakai syariah semua di Indonesia. Jadi memang peluangnya besar sekali ya Pak ya. Ya kalau kita lihat penduduk Indonesia yang dalam hal ini mayoritas adalah umat Islam, ya seharusnya peluangnya sangat besar. Ya karena saya lihat hampir semua bank konvensional di Indonesia nih ada produk syariah semua. Apalagi bank-bank BUMN ya kan. Semua tuh udah ada syariah semua. Dan yang perlu kita garis bawahi Pak, beberapa bank asing yang ada di Indonesia itu walaupun mereka punya dua ya, satu dia punya sisi konvensionalnya, satu dia punya unit syariahnya. Kadang-kadang ada beberapa bank yang mengedepankan tetap syariah Pak. Walaupun kita datang ke cabang konvensionalnya, ada istilahnya syariah first Pak. Jadi misalnya Pak Anto datang ya ke cabang saya, tapi bukan cabang syariah saya, tapi datangnya cabang konvensional. Tapi kalau saya menggunakan konsep syariah first, saya Pak Anto pertama saya tawarkan produk syariah. Itu memang ada kebijakan itu masing-masing internal Pak. Internal ya. Yang ini saya boleh nyebut negara ya? Boleh Pak, silakan. Nyebut negara yang biasanya menggunakan konsep syariah first, walaupun dia banknya bank konvensional, itu adalah bank-bank dari Malaysia Pak. Dari Malaysia. Makanya kita tahu penetrasi syariah di Malaysia itu udah sekitar 40-45% Pak. Karena memang sementara di Indonesia masih 7% Pak. Ya karena memang Malaysia didukung dengan negara Islam, memang negara Islam kan. Dan itu, tapi kalau dilihat persentasenya gedean kita Pak. Maksudnya kalau dari kan kalau dari pemerintahnya pemerintah Islam Pak. Tapi ini Pak, dia ya itu tadi
mendorong ya, jadi mendorong untuk syariah itu tumbuh ya Pak ya. Betul, kan butuh dukungan dari semua pihak ya Pak ya. Baik itu dari masyarakatnya, pemerintahnya, regulatornya dan sebagainya. Semua pihak mendorong Pak. Oke. Ya ini yang kira-kira kita harus kerjasama nih di semua pihak untuk mendorong, dan kita sebagai individu juga sebagai umat Islam juga bagaimana kita sebisa mungkin menjauhi riba dengan menggunakan instrumen-instrumen syariah tadi Pak. Jadi tadi kan memang disebutkan oleh Pak Awang tadi bahwa literasi masyarakat agak kurang ya. Jadi sebenarnya masjid ini salah satu untuk bisa untuk melakukan sosialisasi ya tentunya ya terhadap jamaahnya, terhadap masyarakat segala macam. Jadi salah satu yang tempat memang cocok sekali ya di masjid, karena di masjid ini kan khususnya sebagai umat muslim itu kan tidak ada tembang pilih, siapa aja bisa sholat, siapa aja bisa datang ke masjid, dan ini kita bisa memberikan literasi ya. Oke. Jadi memang nggak semuanya paham masalah syariah, ekonomi syariah ini ya. Syariah, betul. Nah, dan itu sebetulnya banyak diakui Pak di semua pihak. Jadi bahkan kayak konsep wakaf ya Pak ya. Wakaf. Konsep wakaf itu beberapa university kelas wahid di dunia ini Pak. Itu gedung-gedungnya kan konsepnya konsep wakaf semua Pak. Betul wakaf. Betul. Mohon maaf saya sebut nama ini kan di Amerika dengan Harvardnya, Oxford itu kan mereka gedung-gedung wakaf Pak konsepnya. Di Singapura juga sekarang udah konsep wakaf itu luar biasa Pak. Di kita juga organisasi kayak Muhammadiyah sendiri juga kan itu melalui sekarang besar ya, ada universitas, terus pendidikan kesehatan itu ya, rumah sakit itu juga wakaf semua Pak konsepnya. Betul. Jadi memang yang akhirnya konsep wakaf ini ya. Cuma memang balik lagi literasi terkait dengan infak sodakoh dan juga wakaf zakat dan wakaf itu juga perlu ditingkatkan lagi. Karena kebetulan saya juga pernah menjadi pengurus di salah satu lembaga Lasnas ya. Lasnas dan juga Badan Wakaf gitu nasional. Ya itu tadi Pak, kelihatannya konsep pemikiran masyarakat umum di Indonesia itu masih memahami wakaf itu berupa aset Pak. Aset Padahal wakaf itu bisa juga dalam bentuk wakaf uang. Wakaf uang Wakaf produktif juga ya. Betul. Jadi wakaf itu ada wakaf uang, wakaf dalam bentuk uang. Itu ada dua hal yang berbeda Pak. Seperti itu. Nah ini yang karena gini. Kalau misalnya kita sebagai misalnya badan wakaf ya Pak ya, sementara masyarakat itu mewakafkan itu dalam bentuk aset. Saya pernah mengalami nih Pak. Saya tuh bingung mau bangun gimana. Karena nggak ada uangnya gitu. Semua dalam bentuk tanah, dalam bentuk gedung. Tapi kita mau menjalankan operasionalnya karena tidak ada yang berwakaf dalam bentuk uang. Betul. Jadi nggak ada uang untuk ngebangunnya. Jadi kebanyakan orang wakaf tuh wakaf tanah, wakaf bangunan gitu. Sedangkan ini kan mau diapain kan? Mau diapain harus ada dana yang untuk operasional dikelola. Uang kan akhirnya bisa dikembangkan, bisa diinvestasikan segala macam. Alhamdulillah pada saat itu dari yang dana yang terkumpul ada yang sebagian masuk dalam bentuk uang, memang ada tetap yang memberikan dalam bentuk tanah bangunan, itu bisa kita bangun akhirnya menjadi rumah tahfiz. Tapi yang bagaimana wakaf produktif? Atau kita bikin rumah sakit, kita kerjasama dengan pihak klinik gitu ya, misalnya klinik gigi, klinik mata dan sebagainya, ya kita bagi hasil sehingga wakaf itu menjadi wakaf produktif. Seperti itu. Karena kalau bangunan saja mau diapain nih supaya produktif gitu Pak ya? Bisa kita sewakan, bisa kita kerjasama dalam bentuk yang seperti tadi Pak, contohnya jadi klinik seperti itu, atau rumah tahfiz. Tapi rumah tahfiz yang ini Pak ya, yang eksekutif misalnya untuk membayar seperti itu, karena supaya produktif gitu loh. Baik. Seperti itu yang pernah dilakukan ya. Oke, baik Pak, kita rehat sebentar Pak ya. Kita minum dulu Pak, silakan Pak. Terima kasih. Bismillah. Baik, jamaah dan warga Kebayoran Residen, sudah cukup seru juga nih kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Awang ya. Jadi
terasa waktu sudah hampir 1 jam lah, nggak kerasa gitu. Nah mungkin ini Pak Wang, jadi kapan-kapan kita akan melakukan podcast kembali mungkin dengan tema yang lebih spesifik nih Pak, lebih spesifik. Boleh. Jadi memang kita membahas mengenai ekonomi syariah itu nggak akan tuntas gitu. Jadi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin ini kita sebagai pengantar ya Pak ya, sebagai pengantar. Jadi Bapak juga dapat memberikan inspirasi nih Pak, khususnya buat warga kebayoran residen dan jamaah MRKR juga, supaya lebih sering ke masjid, lebih sering untuk melihat hal-hal syariah atau banyak melihat literasi syariah ya Pak ya. Mungkin sebelum kita tutup nih Pak nih, ini Bapak akan memberikan kesan-kesan Pak, khususnya buat jamaah MRKR dan warga kebayoran residen Pak, terkait dengan ekonomi syariah. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Anto dan juga warga kebayoran residensis, terkait dengan ekonomi syariah, saya kira kita sebagai warga umat Islam ya di Indonesia perlu untuk kita saling bekerja sama, meningkatkan dan juga berperan aktif ya dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. Karena siapa lagi kalau bukan kita ya? Karena hingga saat ini penetrasi ekonomi syariah terutama di lingkungan atau di lingkup industri keuangan itu masih sangat kecil. Masih single digit, kurang lebih di 7%-an ya. Jadi dengan jumlah mayoritas umat Islam di Indonesia ya yang saat ini masih menjadi negara dengan jumlah umat Islam yang terbesar seperti itu, sehingga seharusnya potensi untuk mengembangkan ekonomi syariah itu terbuka cukup luas ya. Makanya marilah kita sama-sama mungkin sedini mungkin dari sekarang kita coba dukung ya perkembangan ekonomi syariah supaya lebih berkah ya, lebih juga kita menjauhkan kita dari hal-hal yang riba ya, berbau riba gitu ya. Tapi insya Allah semua hasil investasi kita ya dan juga pengelolaan keuangan kita itu akan barokah ya buat kita dan keluarga ya, dan juga untuk seluruh umat. Saya kira itu Pak Anto. Oke, baik. Terima kasih Pak Wang atas waktunya. Mungkin kita tutup ya podcast kita ini ya. Baik, terima kasih jamaah MRKR dan warga kebayoran residen. Kita tutup podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.